Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan ini kita akan belajar memahami materi bahasa Arab kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi ta'birat an talabil mulahadha wal isti'ab. Jadi yang dibahas adalah ungkapan tentang meminta perhatian dan mengecek pemahaman. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu kalian diharapkan dapat mengemukakan tindak tutur untuk meminta perhatian atau mulahadhah, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, meminta dan mengungkapkan pendapat. Nah, pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari dua hal terlebih dahulu, yakni ungkapan meminta perhatian dan mengecek pemahaman atau istilahnya bahasa Arabnya isti'ab. Untuk mencapai kompetensi ini, ada beberapa langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti kalian akan memahami berbagai macam ungkapan yang berbicara tentang mulahadhah dan isti'ab. Lalu nanti ada percakapan, hiwar. Dengan percakapan ini diharapkan kalian semakin memahami kosakata-kosakata yang berhubungan dengan ungkapan-ungkapan ini. Lalu kemudian kalian mengerjakan latihan agar semakin paham isi dari percakapan dan semakin paham cara mengungkapkan ungkapan untuk meminta perhatian maupun mengecek pemahaman. Nah, berikut ini adalah beberapa ungkapan yang sering orang Arab gunakan dalam rangka meminta perhatian terlebih dahulu, baru nanti kita akan membahas tentang bagaimana mengecek pemahaman serta menghargai kinerja yang baik atau tamdih dalam bahasa Arab. Materi pertama, ini tentang meminta perhatian. Perhatikan, untuk mengungkapkan atau untuk meminta perhatian dari orang yang kita ajak bicara, orang Arab sering menggunakan berbagai ungkapan berikut, yaitu yang pertama, arju intibahakum. Arju intibahakum artinya saya mohon perhatian. Arju itu dari kata roja yarju, berarti berharap. Arju saya berharap, intibahakum artinya perhatian kalian. Saya mengharapkan perhatian kalian. Atau saya mohon perhatian. Arju intibahakum. Selanjutnya ada ungkapan unzur. Ini fi'il amr. Unzur, lihatlah, perhatikanlah. Unzur ila. Unzur ila hadhihi sabura. Perhatikanlah papan tulis ini. Unzur ila huna. Coba lihat ke sana. Dan seterusnya. Selain itu, bisa juga menggunakan ungkapan istami'u jayidan. Dengarkan baik-baik. Istama'a yastami'u. Ini asal kata dari kata istami'u ini. Dia adalah fi'il amr yang bermakna dengarkan. Jayidan, dengan baik. Atau bisa juga menggunakan kata sami'a yasma'u. Yakni kita gunakan fi'il mudhari. Fi'il amar. Saya ulangi, kita gunakan fi'il amar. Isma'u. Dengarkan. Walahidhu, dan perhatikan. Jadi lahadha yulahidhu artinya memperhatikan. Bisa juga kita menggunakan uskutu lahzatan. Diam sebentar. Sakata yaskutu artinya diam. Ini untuk orang banyak ini. Uskutu, diamlah kalian sebentar. Atau bisa juga kita menggunakan ungkapan la tatakallamu. Jangan berbicara. La tatakallamu. Sama dengan uskutu tadi ya, diamlah atau jangan berbicara. Atau untuk meminta perhatian sebelum kita memulai ingin minta bantuan orang lain, maka kita bisa menggunakan lau samah. Kalau Anda berkenan, lau samah, tolong, please, itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Lau samah, kalau Anda berkenan.
Kalau Anda mengizinkan, itu artinya. Ini ada contoh lain, lau samahta karrir marratan ukhra. Tolong, kalau Anda berkenan, lau samah karrir, ulangi marratan ukhra. Sekali lagi, marratan ukhra. Kita juga bisa menggunakan kata la tamzahuna. La, ini fi'il amar, fi'il nahi. La, ini jangan, tamzah, bermain-main di sini atau jangan bergurau di sini. Jadi supaya orang memperhatikan kita bisa mengatakan la tamzahuna. Jangan bergurau di sini. Ya, untuk meminta perhatian orang supaya melihat kita, supaya memperhatikan kita. La ta'malid dawda. Jangan buat kegaduhan. Dawda itu artinya kegaduhan. Nah, ini beberapa contoh ungkapan untuk meminta perhatian atau disebut dengan talabul mulahadhah. Yang meminta perhatian orang supaya orang memperhatikan kita. Selanjutnya ada ungkapan mengecek pemahaman atau isti'ab. Di sini ada berapa ungkapan. Yang pertama, fahimtum. Ini sebuah fi'il madi tetapi dengan nada bertanya karena di sini ada kata tanya. Fahimtum, apakah kalian sudah paham? Kalau satu orang, fahimta ya akhi, apakah kamu sudah paham wahai saudaraku? Fahimti kalau yang perempuan dan seterusnya. Laisa kadzalik, bukankah seperti itu? Itu apakah? Laisa itu tidak, kadzalika atau bukannya laisa itu. Jadi alaisa, bukankah? Apakah bukan kadzalika seperti itu? Bukankah begitu? Dia sebut sama. Ala, bukankah? Nah, kalau ala ini ada sambungannya ya. Ala ta'lam, bukankah kamu sudah tahu? Ala innahu marid. Oh, bukankah kamu tahu bahwasannya dia itu sakit? Atau bisa juga ala tuhibbu usrataka, bukankah kamu itu mencintai keluarga kamu? Atau bisa juga untuk melihat paham atau tidak, kaifa ra'yuka atau ma ra'yuka. Ya. Ini juga bisa digunakan untuk ungkapan menanyakan pendapat ya, ma ra'yuka. Nah, selanjutnya juga ada ungkapan tamdih atau menghargai kinerja yang baik. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari juga cara menghargai kinerja yang baik dalam bahasa Arab. Di antaranya ungkapan yang digunakan pertama Masya Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang wah menurut kita, maka kita bisa menggunakan Masya Allah. Atau Subhanallah, ya, Maha Suci Allah. Ajib. Ajib itu ya dari kata ta'ajub ya, menakjubkan, wah, ajib. Ra'i', hebat, ya. Wow. Jamil, bagus. Mumtaz, hebat sekali. Tamam, sempurna. Ma ajmala baitaka. Nah, bisa juga untuk mengungkapkan ungkapan kinerja yang baik ini menggunakan pola ma'af'ala. Ma ajmala baitaka, alangkah bagusnya rumah kamu. Jadi ketika kita menggunakan pola fi'il af'ala dari kata sifat, jamil itu kan artinya bagus. Ketika kita tambahkan dengan ma dengan pola af'ala, ajmalanya ini, maka menjadi alangkah. Betapa bagusnya rumah kamu. Ma ajmala hadhil hadiqata. Alangkah bagusnya taman itu, alangkah cantiknya taman itu. Ma ajmalahu, alangkah tampannya laki-laki itu. Hu-nya ini tuh nyanya ya, nyanya itu laki-laki. Nah, ini polanya ini nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Berikutnya, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kita tadi, maka kita akan mempelajari sebuah percakapan yang di dalamnya terdapat ungkapan untuk meminta perhatian atau mulahadzah. Namun sebelumnya, agar kita benar-benar memahami percakapan itu dengan mudah, maka alangkah baiknya kita pahami dulu beberapa kosakata yang harus kalian hafalkan. Kosakata yang pada bab ini merupakan tambahan referensi kosakata kalian dengan
mempelajari kosakata ini nanti memudahkan kita mempelajari percakapan yang ada di bawahnya. Ada 2 percakapan, maka mari kita pelajari sama-sama kosakata ini. Yang pertama ada kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Sami'a yasma'u. Ana asma'u, saya mendengar. Ana la asma'u, saya tidak mendengar. Jarasun artinya bel ya atau lonceng. Nazara yanzuru artinya melihat. Unzur, lihatlah. Nazara yanzuru itu asal katanya. Asra'a yusri'u itu artinya cepat-cepat atau terburu-buru. La tusri', jangan terburu-buru. Atau bisur'ah, cepatlah ya. Jadi sari'un itu artinya cepat. Kalau asra'a yusri'u ini kata kerjanya. Ini artinya berjalan atau bergerak dengan cepat gitu ya, dengan cepat-cepat, dengan terburu-buru. Terus ada kata fina'un. Ini fina'ul bait, halaman rumah. Fina. Ta'akhkhara ya ta'akhkharu. Artinya terlambat. La tata'akhkhar, jangan kamu itu terlambat. Terus ada kata aqama yuqimu, iqamah. Iqamah artinya mendirikan. Jadi aqama, kalau qama yaqumu artinya berdiri. Kalau aqama yuqimu itu artinya mendirikan. Huwa yuqimul bait. Laki-laki itu mendirikan rumah. Contohnya. Terus ada kata Hulandi. Artinya orang Belanda. Hulandiyun. Terus ada kata qarnun. Ini abad ya. Kurun. Kurun waktu. Kita sering menggunakan istilah kurun. Kurun itu sebetulnya dari bahasa Arab qarn. Qarnun. Abad. Apa arti abad? Artinya waktu yang jumlahnya itu 100 tahun. Dakhmah artinya besar. Kalau kabirun besar. Kalau dakhmah itu memang besarnya luar biasa. Dakhmah. Terus ada kata rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Irfa' yadaka, angkat tangan kamu. Terus ada kata ra'sun artinya kepala. Ra'sun. Ini anggota badan. Kubbah, jamaknya kubah. Kubah itu ya bahasa kitanya kubah ya. Nanti hubungannya dengan pohon ini karena pohon ini bentuknya kan kubah ya. Nanti kita lihat di teksnya. Terus ada kata ghisnun artinya dahan atau ranting lah bisa dikatakan. Terus ada kata waraqun artinya daun. Waraqun, daun. Terus ada kata zada yazidu. Ziyadatan artinya bertambah atau lebih ya. Tarikh, histori atau sejarah. Maklumat, ini artinya papan informasi ya, maklumat. Oke, nanti kita lihat konteksnya. Ini kosakata-kosakata yang kalau kita sudah hafal terlebih dahulu, itu memudahkan kita memahami percakapan di bawah ini. Baik, ini ada percakapan pertama, ada dialog antara seorang pegawai dengan seorang namanya Tariq dan Zakaria dan seorang guru gitu ya. Ahlan wa sahlan. Jadi ceritanya mereka ini Tariq dan Zakaria ini baru datang ke sekolah gitu ya. Berhadapan atau bertemu dengan pegawai di sekolah itu ahlan wa sahlan, dia menyapa. Artinya selamat berjumpa gitu ya, ahlan wa sahlan. Terus kata Tariq, istami ya Zakaria. Dengarkan wahai Zakaria. Mahaza. Coba dengar. Nah, jadi istami itu sebenarnya ungkapan untuk meminta perhatian. Si Tariq ingin minta perhatian dari si Zakaria. Maka dia mengatakan, istami ya Zakaria. Dengarkan wahai Zakaria. Mahadha, apa ini? Nah, maka Zakaria menjawab, ketika dikatakan istami, dia langsung memperhatikan si Tariq. Hadha sautul jaras. Ini adalah bunyi lonceng ya, atau bunyi bel ini ya. Nah, lalu Tariq mengatakan asri' ya Zakaria, cepatlah wahai Zakaria, asri' atau bisur'ah ya Zakaria, cepatlah. Asri' ya Tariq, ya kata Zakaria, ayo cepat.
dia ngomong cepatlah, dia ngomong juga ayo cepat sama-sama. Berarti mereka terburu-buru ya. Unzur, lihatlah, kata si Torik ini ya. Al-ustadzu fil fina, Pak guru itu sudah di halaman. Kata si Zakaria, ya Torik, wahai Torik, ya Torik, gitu ya. Anta mutaakhir al-yaum ya Torik, kata si Pak gurunya. Kamu itu terlambat hari ini, wahai Torik. Kamu itu terlambat. Mutaakhir itu dari kata ta'akhara, ya ta'akharu al-yauma, pada hari ini, wahai Torik. Kata Torik, asifun ya Ustaz. Maaf Pak. Asif itu artinya maaf. Sama dengan afwan atau ma'ziratan. Ya. Atau sering kita katakan muta'asif. Sama dengan asif ya Ustaz. Asif. Maaf. Kata Pak gurunya, asri' ilal fasl. Ayo cepat-cepatlah, bergegaslah ke kelas. Itu dari kata asra'a yusri'u. Cepat-cepatlah ke kelas. Kata si Torik dan Zakaria, hadir ya Ustaz. Nah, jadi ceritanya mereka hampir terlambat dalam dialog ini dan bertemu dengan seorang guru. Dan di sana terdapat beberapa ungkapan meminta perhatian. Si Torik minta perhatian si Zakaria. Di antaranya menggunakan ungkapan istami', unzur, lihatlah, dan seterusnya. Nah, tugas kalian, selain kalian menerjemahkan percakapan ini dengan bahasa kita, yang nanti ditulis ini terjemahannya, kalian juga harus menjawab 5 pertanyaan ini. Nah, apa maksud dari 5 pertanyaan ini? Man alladhi yanzurul ustaza fil fina? Siapa yang melihat Pak guru di halaman? Nah, jawab di sini langsung. Misalnya jawabnya siapa? Apakah Torik atau si Zakaria? Nanti ditulis. Tulis secara singkat saja di buku latihannya. Terus, man mutaakhir al-yaum? Siapa yang terlambat hari ini? Siapa yang terlambat? Ya. Yang terlambat siapa dari percakapan ini? Tulis di bawah sini. Ya. Terus, ayu sautin sami'ahu at-tilmizani? Suara apa yang didengarkan oleh 2 orang siswa itu? Suara apa yang mereka dengar ketika mereka terlambat tadi? Terus, ainal ustad? Pak gurunya posisinya di mana? Ainal ustad? Di mana Pak gurunya? Terus, halil ustaz mutaakhir? Apakah Pak gurunya terlambat? Jadi dijawab seperti di sini ya, atau di buku latihannya. Dan selanjutnya kita akan mempelajari sebuah percakapan lagi ya. Kalau yang tadi lebih khusus membahas tentang ungkapan minta perhatian. Nah, pada percakapan kedua ini kita akan membahas tentang ungkapan meminta perhatian dan ungkapan tentang isti'ab. Apa arti isti'ab? Isti'ab artinya mengecek pemahaman. Ya. Mengecek pemahaman atau nanti menghargai kinerja yang baik. Percakapan ini terdiri dari Umar dan Yahya. Ceritanya mereka sedang melihat sebuah taman gitu ya. Taman yang akan kita bahas satu persatu maknanya di selanjutnya ini. Nih Umar, Yahya. Umar, man aqama hadhihi al-hadiqah al-alamiyah? Siapakah yang mendirikan taman internasional ini? Jadi alam itu artinya dunia ya. Taman internasional maksudnya ini. Taman yang levelnya internasional gitu ya. Kata si Yahya, aqamaha al-Hulandiyuna fi akhir al-qarni at-tasi' asyar al-miladi. Nah, aqama yuqimu tadi kan mendirikan. Mendirikan, siapa yang mendirikan? Di sini pelakunya al-Hulandiyun, orang-orang Belanda. Hanya itu tamannya tadi. Jadi orang-orang Belanda mendirikannya, nyanya itu kembali ke al-Hadiqah al-Alamiyah, fi akhiril qarni at-tasi' asyar al-miladi. Pada akhir abad ke-19 Masehi. Jadi di akhir abad 19 didirikan oleh orang-orang Belanda ini. Unzur, nah di sini ada ungkapan minta perhatian. Ila hadhil ashjarid dhakhmah. Lihatlah pohon yang besar ini. Irfa' ra'saka litara syai'an ajiban. Angkat kepalamu, coba lihat ke atas maksudnya ya. Irfa' ra'saka litara syai'an ajiban. Untuk engkau lihat sesuatu yang mengagumkan. Ajib itu yang mengagumkan.
Unzur, katanya lihat, ila qubabin dakhmatin minal ghusun wal awraq. Lihatlah ke kubah yang besar, minal ghusun yang terdiri dari dahan-dahan ya atau ranting-ranting, wal awraq dan daun-daun. Jadi ternyata dia melihat sebuah pohon yang besar yang daunnya itu membentuk seperti kubah seperti pada gambar ini tadi ya. Nah ini saking besarnya dia membentuk kubah seperti ini, maka dia ngomong unzur ila kubabin ya. Unzur ila kubabin dakhmah. Lihatlah ke kubah atau bentuk daun yang besar yang pohon yang terdiri dari daun yang besar dan ranting-ranting yang banyak itu. Kata si Yahya, a'taqidu anna irtifa'aha yazid ala 50 mitran. Nah, saya yakin katanya. Saya yakin bahwasanya tingginya itu lebih dari 50 mitran. 50 meter. Kata si Yahya ya. Jadi dia meyakini kalau tingginya irtifa itu tinggi, rafa'a yarfa'u kan mengangkat, kalau irtifa artinya tinggi, yazid lebih ala dari 50 mitran, 50 meter. Hal arabta isma hadhihi syajarah? Nah, tahukah kamu nama pohon ini? Kata si Yahya, "Na'am, ya, bal arabtu naw'aha wa masdaraha wa tarikh zar'iha." Bal di sini bisa diartikan tetapi atau bahkan ya. Bahkan saya mengetahui nau'aha jenisnya, jenis pohon itu maksudnya wa masdaraha dan sumbernya wa tarikh zar'iha dan tanggal menanamnya. Ya, tanggal menanamnya itu dia tahu, tarikh itu bisa diartikan tanggal, bisa diartikan sejarah ya. Tanggal menanamnya atau sejarah menanamnya. Ajib, luar biasa katanya. Ini untuk menghargai kinerja. Ajib, min aina arabta hazihil ma'lumat. Nah, dari mana kamu mengetahui informasi ini? Nah, maklumat tadi artinya informasi. Ya, kata si Yahya, unzur, lihatlah wahai saudaraku, likulli syajaratin bitaqatun nuhasiyah. Ya, setiap pohon terdapat, nah ini ada bitaqah nuhasiyah, ya. Ada plang ya atau plat lah istilahnya, plat yang berbahan nuhas. Nuhas itu artinya tembaga yang di situ mungkin ada di sini ya, yuktabu fiha jami'u ma'lumatis syajarah al-lazimah. Ditulis di plang itu ya, di dalamnya itu jami'u ma'lumatis syajarah, semua informasi mengenai pohon itu al-lazimah yang penting ya. Kata si Umar, anta waladun zaki, kamu itu memang pintar. Kamu pintar, ya. Kamu itu anak yang pintar. Nah, jadi ceritanya Yahya dan Umar itu berada di sebuah taman dan mereka melihat sebuah pohon yang besar. Di atas pohon itu tergantung atau tertulis informasi mengenai pohon itu, ya, mengenai jenisnya, terus sumbernya dari mana, terus tanggal menanamnya kapan, itu yang sudah ada di situ. Nah, sekarang tugas kalian selain menerjemahkan ini, silakan kalian menjawab soal-soal ini. Soal-soalnya berikut ini, coba perhatikan. Man aqama hadhil hadiqah al-alamiyah? Siapakah yang mendirikan taman internasional ini? Ini yang mendirikannya siapa? Dijawab langsung nanti. Soal tidak perlu ditulis. Hal Yahya arafa isma syajarah? Apakah Yahya tahu nama pohonnya? Terus kam irtifa'u syajara ad-dakhma? Ya. Berapa tinggi dari pohon yang besar itu? Terus min aina arafa Yahya al-ma'lumat anis syajarah? Dari mana Yahya itu mengetahui informasi dari pohon itu? Selanjutnya, man alladhi arafa tarikh asy-syajarah? Siapa yang mengenal sejarah dari pohon itu atau tanggal, ya. Man alladhi arafa? Siapa yang tahu dari dua orang tadi? Siapa yang tahu? Ya. Nah, itu silakan dijawab di sini secara singkat saja. Jadi selain kalian memahami percakapan, juga kalian harus menjawab soal-soal ini sebagai bukti kalau kalian itu sudah memahami percakapan itu.
Nah, selanjutnya ada sedikit latihan, yaitu tuliskan 5 fi'il amr. Jadi untuk meminta perhatian itu kan menggunakan fi'il amr atau kata kerja perintah dari percakapan pertama ataupun kedua. Nanti tulis di sini 5 kata kerja perintah saja. Tulis ya, misalnya apa, di situ ada kata unzur, tulis di sini ya. Dan kata-kata yang lain yang merupakan kata perintah dari 2 percakapan itu. Nah, sedikit kita akan memahami apa itu fi'il amr atau kata kerja perintah. Karena untuk meminta perhatian atau mulahadzah, kita perlu memahami kaidah kata kerja perintah atau istilahnya fi'il amr. Maka kita akan bahas apa itu fi'il amr sedikit ya. Walaupun nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan banyak berbicara tentang bagaimana dinamika yang terjadi pada fi'il amr ini. Fi'il amr adalah kata kerja perintah atau kata kerja untuk memohon. Ya, litolabi ya, memerintah atau memohon. Fi'il amr adalah kata kerja yang harokatnya tidak berubah. Jadi sudah ada ketentuan di harokatnya. Yakni dimatikan huruf akhirnya untuk kata yang tunggal. Ya, dia selamanya tidak berubah. Dia sudah ada pola tersendiri. Jadi tidak perlu kita mempelajari atau menghafal fi'il amr, tetapi kita pahami saja cara merubahnya dari bentuk fi'il madi ke fi'il mudhari lalu ke fi'il amrnya. Ya, makanya ada cara merubah fi'il madi ke fi'il amr. Nah, bagi fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf, maka huruf pertamanya menggunakan hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Jadi hamzah itu ada 2, ada hamzah qat'i, ada hamzah wasol. Hamzah wasol artinya hamzah huruf alif ini ya, yang ketika dia bersambung dengan kata yang lain, kadang-kadang tidak dibaca alifnya. Kalau ini karena tidak bersambung, karena sebelumnya tidak ada kata yang lain, maka dia tetap dibaca uktub. Jadi dari kata kataba yaktubu, itu fi'il madi dan mudhari'nya, ketika dia berubah menjadi fi'il amr, maka ditambahkan hamzah wasl di sini. Ya, hamzah wasl yang andai kata sebelumnya ada kata yang lain atau huruf yang lain, maka hamzah ini tidak dibaca. Seperti contoh misalnya waktub. Jadi tidak dibaca wa uktub tetapi waktub. Nah, inilah istilahnya hamzah wasl. Tetapi kalau fi'il madinya itu terdiri dari 4 huruf, maka hamzahnya harus dibaca karena dia disebut dengan hamzah qata' atau hamzah qat'i, hamzatul qat'i. Nah, hamzah qata' itu seperti fi'il akhraja. Itu ketika berubah menjadi fi'il amar atau kata kerja perintah menjadi akhrij. Akhraja yukhriju, itu fi'il amrnya akhrij. A-nya dibaca. Karena dia adalah hamzatul qat'i. Itu cara merubah fi'ilnya. Nah, untuk langkah-langkah merubahnya itu akan kita pelajari nanti di bab khusus tentang fi'il amar di pertemuan-pertemuan selanjutnya di kelas 11. Nah, berikut ini contoh fi'il amar yang berhubungan dengan kata gantinya. Coba perhatikan. Untuk kata ganti anta itu fi'ilnya uktub. Nah, tapi kalau kata gantinya anti itu jadinya uktubi. Ia di belakang ini ditambahkan untuk mencirikan kalau uktub ini untuk laki-laki 1 orang, kalau uktubi untuk perempuan. Misalnya ikra, ikra'i. Ya. Misalnya ijlis, ijlisi gitu ya. Jadi ada ya-nya di belakang untuk mencirikan dia perempuan. Nah, kalau untuk 2 orang bagaimana? 2 orang menggunakan alif di belakangnya, uktub menjadi uktubah. Ya, alifnya mencirikan dia adalah 2 pelakunya. Jadi uktubah tulislah oleh kalian berdua. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, sedangkan untuk jamak, untuk laki-laki menggunakan waw, uktubu, uktubu. Jadi untuk jamak laki-laki, sedangkan untuk jamak perempuan itu menggunakan uktub. Nah, jadi itu materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak usah takut kalau kalian masih bingung tentang fi'il amr ini, karena akan ada bab khusus nanti yang membahas tentang fi'il amr. Kebetulan saja di materi ini kita ketemu dengan beberapa kata kerja perintah yang digunakan untuk menyatakan meminta perhatian ya, seperti kata unzur,
asri, istami, ya, asib, ya, dan seterusnya. Ini kata-kata kerja perintah. Nah, mudah-mudahan materi kita kali ini bisa dipahami. Demikian dulu untuk materi pada kesempatan ini. Jadi ada 25 poin ya yang harus kalian selesaikan, 25 poin. Di antaranya yang pertama, percakapan ini nanti penerjemahan ini dihitung 5 poin. Dilanjutkan dengan 5 soal ini, yaitu 5 poin jadi 10 poin. Ditambah lagi yang ini dianggap nanti 5 poin penerjemahannya ini. Dilanjutkan nanti menjawab soal ini 5 poin. Lalu yang 5-nya adalah menuliskan fi'il amar yang ada di dalam percakapan. Jadi seluruh poinnya itu ada berjumlah 25 poin. Nanti kita akan lihat, tulis secara singkat saja di buku latihannya dan dikirimkan di classroom kita. Demikian materi untuk kesempatan ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan sehat selalu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.